Di kota Mekah suatu hari ada orang yang tampan, kulitnya halus kayak saya, baik, wajahnya putih kayak aku, tingginya semampai kayak aku. Ya Allah, masa gak seneng gurunya ganteng? Ya, sedang bersedih merenung, tiba-tiba menangis. Nangisnya diumpet, nangisnya ditahan. Gak kayak kamu kalau nangis sama mama sama papanya. Ya Allah, kayak nangis mau kesetanan. Ya, nangisnya ditahan. Terus kemudian setelah nangis tiba-tiba ketawa sambil ditutup, habis nangis terus ketawa. Ternyata di situ ada salah satu orang, semua nggak berani tanya, tapi satu orang yang mau tanya. Orangnya itu paling keren, paling tegas. Biasanya dijuluki singa padang pasir. Sama singa padang pasir? Ya, yang paling tegas. Mengganggu. Ya, itu tanya sama Rasulullah. Ya Rasul, ya, saya mau tanya ya Rasul. Emang tanya apa? Gini ya Rasul, kenapa dengan Anda barusan nangis kok kemudian ketawa? Rasulullah pun dengan santun menjawab, oh itu, begini ceritanya. Akhirnya Rasulullah pun bercerita. Rasulullah diperlihatkan ada dua orang pemuda. Yang satu namanya Cireng, yang satunya namanya tahu bulat. Yang satu namanya Cireng, yang satunya namanya Sotong. Dua-duanya dipanggil sama Allah. Cireng, Sotong, Sulika. Datanglah mereka berdua. Setelah mereka datang, tiba-tiba Cireng protes. Ya Allah, aku mau protes. Kenapa? Kenapa kamu mau protes? Gini ya Allah, Sotong ini biasanya berbuat jahat sama aku ya Allah. Berbuat jahat bagaimana? Tahu-tahu aku duduk, tiba-tiba aku dipukul blok. Ya Allah, kemarin aku waktu sholat Allahu Akbar, ya Allah, tiba-tiba Sotong melorot sarung saya. Akhirnya, ya ampun, aku kelihatan jadi malu. Untung aku pakai pempes. Terus Allah pun bertanya, terus sekarang apa Allah? Dan ini Allah, Sotong ini berbuat salah sama saya, boleh kepada saya. Terus kamu mau apa? Aku mau si Sotong supaya menukarkan kebaikannya kepada saya, biar saya nanti dapat pahala dari kebaikannya Sotong. Terus akhirnya Allah pun bertanya, Sotong? Iya, saya Sotong. Saya Sotong, saya suka makan dorayaki. Dibilangin namanya Sotong kok Doraemon. Ya?
Sotong itu dipanggil. Sotong, kamu apakah sering berbuat jahat kepada teman-temanmu? Iya, aku sering berbuat jahat. Apa saja yang kamu lakukan? Biasanya kadang-kadang aku beli pentol, uangku 2.000, aku ngambil 20. Berarti sama halnya dengan mencuri, merugikan orang yang jualan. Dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Walaupun kok ada kesempatan, tapi kita tidak boleh melakukan pencurian karena itu dosa. Terus kemudian, nah ini nanti yang saya kasih, yang pertama saya kasih di tengah-tengah sampai sini. Allah tekan mako sampai, tak kasih dulu sampai. Ini mako. Oh ini belakang. Saya turu-turu gak pernah pakai. Nah sampai Allah tengok ini. Nanti ngantuk lagi dapat lagi nih. Ngantukannya. Iya, mau yang banyak, tak ambilkan. buat yang duduknya rapi terus paling ngomong ya gak rapi gak dikasih, masukkan diri dulu. Kemudian si sotong dipanggil, sekarang bagaimana tanggung jawab kamu sotong? Ini temanmu yang kamu sakiti meminta pahalamu, kebaikanmu diminta oleh temanmu. Akhirnya sotong bilang, ya Allah, bagaimana aku memberikan pahalaku sedangkan aku kenapa sotong? Kenapa? Malah nangis. Kenapa? Aku gak pernah berbuat baik, setiap hari aku berbuat jahat, jadi aku gak punya pahala sama sekali. Ternyata sotong ini gak pernah berbuat baik, setiap hari berbuat jahat. Akhirnya Allah pun tanya kepada temannya si sotong, namanya Cireng. Iya ya Allah. Temanmu yang namanya sotong tidak punya kebaikan sama sekali, tidak punya pahala sama sekali. Sekarang bagaimana cara kamu meminta pahalanya dia? Gimana ya? Kalau begitu gini ya Allah, aku mau dosaku aja, dosaku sebagian diberikan sama sotong, biar nanti sotong menanggung dosa saya. Si Cireng gak terima, akhirnya Cireng diberikan. Cireng, lihatlah ke atas. Lalu Cireng menoleh ke atas. Dilihat di atas, ternyata ada televisi. Kalau sekarang televisi ya, atau gambaran yang luar biasa. Di atas itu ada taman yang sangat indah. Ada air terjunnya, sekitarnya ada sungai, ada juga pantainya, ada gunung-gunungnya, pemandangannya indah. Bangunannya terbuat dari emas, lampunya terbuat dari permata. Terus kemudian di situ si Cireng takut, ya Allah, ini apaan ini? Kok bagus? Ono sawange. Kok bagus? Ini buat siapa? Apakah buat nabi-nabimu? Apakah buat orang yang setia kepadamu? Atau buat orang-orang yang mati salib di jalanmu ya Allah? Akhirnya Allah pun berfirman, wahai Cireng, ini untuk orang yang bisa menebusnya. Menebus? Kamu mau gak menebus dengan surga? Mau masuk surga? Caranya bagaimana? Si Cireng tanya, bagaimana caranya ya Allah biar aku bisa menebus semua yang indah
maafkanlah saudaramu, maafkanlah sahabatmu. Nanti itu sama halnya dengan menebus, dan kamu bisa memiliki semua yang ada di atas ini. Jadi kalau orang yang mau memaafkan orang yang salah, itu otomatis masuk surga. Sekarang saya tanya, siapa yang ingin masuk surga? Siapa yang ingin masuk surga? Cepat. Mati, enggak mati. Maksudnya gini, yang mau masuk surga cepat enggak langsung mati. Kok bunuh diri malah? Maksudnya tanpa dihisab atau tanpa dihitung. Semoga semua yang ada di sini nanti semuanya masuk surga. Amin Allahumma amin. Semoga yang ada di sini nanti semuanya bisa berangkat haji. Semoga yang ada di sini nanti semua bisa berangkat umrah, bisa memberangkatkan haji atau umrah orang tuanya, disayang sama Allah, disayang sama Rasulullah, masuk surga ketemu sama Allah. Amin amin Allahumma. Ada lagi yang kelihatan tenang sini. Sebelahnya busur ini, yang depan sendiri, sebelahnya busur, sebelah sini sebelah. Ya sini. Kelihatan tenang dari tadi, makanya dikasih. Mari tidur-tiduran kok. Nah, yang tenang dikasih. Ya, ini ibarat orang kalau melakukan apa yang diperintahkan, maka dia akan mendapatkan pahala. Saya tadi memberikan contoh, ini hanya saya, apalagi Allah. Kamu gak minta, gak tahu jalan, pernah gak setiap hari minta, ya Allah, jangan lupa besok berikan aku nafas, pernah gak? Tapi Allah masih ingat kamu diberikan nafas. Gak minta loh sedikit, apalagi meminta dengan cara melakukan apa? Perintahnya. Perintahnya Allah apa saja? Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, puasa, yang kelima haji bagi yang mampu. Di samping itu kita disuruh mengimani. Kita harus mempercayai yang pertama percaya adanya Rasulullah, percaya adanya malaikat, percaya adanya kitab, percaya adanya hari akhir, yang terakhir percaya kepada pokok dan